Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktiana Stianingrum, NPM 19190102 dari Prodi PGSD 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan observasi SDN 10 Teluk Pandan. Nah, SDN 10 Teluk Pandan ini berlokasi di Jalan Suprapto, Desa Celimus. Saya mengobservasikan kelas 6B dengan wali kelas bernama Ibu Dwi Sukantiningsih yang biasa dipanggil Ibu Nani. Baiklah, sebelum saya menjelaskan hasil observasi yang telah saya buat, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu observasi. Nah, observasi merupakan kegiatan meninjau ke lapangan untuk mencari informasi sedetail mungkin dan semaksimal mungkin tentang materi yang sedang dipelajari. Nah, sehubungan dengan adanya mata kuliah psikologi pendidikan yang membahas banyaknya tentang bagaimana hubungan antara guru dengan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, bagaimana juga respon yang ditunjukkan oleh siswa terhadap hasil belajar yang telah ia capai. Kata observasi itu sendiri berasal dari bahasa lain yang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Nah, dalam dunia nyata, observasi erat berkaitan dengan objek dan fenomena baik faktor penyebab dari dampak secara luas. Orang-orang yang melakukan observasi mendapat sebutan pengamat. Lalu pengertian itu sendiri tentang observasi secara umumnya adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Nah, pengujian yang diteliti dan diamati tujuan untuk mengumpulkan data atau penelitian. Selanjutnya yaitu ada tujuan observasi pembelajaran. Nah, tujuan observasi ini yaitu untuk menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian. Nah, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup observasi pembelajaran. Nah, ruang lingkup di sekolah SDN 10 Teluk Pandan itu sendiri merupakan salah satu sekolah yang digunakan untuk kegiatan observasi mahasiswa STKIP Bandar Lampung seperti saya, yang mana untuk menyelesaikan mata kuliah observasi pembelajaran SDN Teluk Pandan ini terletak di Desa Celimus, Kecamatan Teluk Pandan, yang mana lokasinya menurut saya yaitu kurang strategis dan daerahnya kesulitan untuk mencari sinyal. Tetapi walaupun begitu, sekolahnya tetap bersih, rapi, dan maju untuk pengembangan yang lebih baik antara guru, sekolah, dan peserta didik. Nah, untuk kurikulum yang digunakan SDN 10 Teluk Pandan yaitu memakai kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Namun selama pandemi COVID-19 yang telah berjalan selama setahun lebih, penggunaan kurikulum 2013 mengalami
penyerda 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 penyederhanaan yang berorientasi pada kompetensi dasar, bersyarat dan esensial yang penting dalam kecakapan hidup. Penyederhanaan kurikulum akan membuat beban belajar mengajar antara guru dan siswa dapat berkurang dan lebih fokus pada pembelajaran serta penilaian bermakna dan esensial. Nah, perangkat pembelajaran yang digunakan oleh SDN 10 Teluk Pandan itu yang pertama yaitu sudah memakai silabus, lalu yang kedua RPP, lalu yang ketiga yaitu ada program tahunan, lalu yang keempat ada program semester, lalu yang kelima ada buku jurnal, yang keenam buku laporan penilaian hasil belajar siswa, yaitu yang ketujuh sudah memakai buku kasus, lalu yang kedelapan buku pembinaan siswa, lalu yang kesembilan yaitu standar kompetensi kelulusan atau yang biasa disebut SKL, lalu yang kesepuluh yaitu sudah ada buku absen, lalu memakai media, lalu memakai bank soal, lalu selanjutnya yaitu pemetaan KD, dan yang terakhir yaitu baiklah, selanjutnya yaitu pengertian dari silabus dan RPP. Nah, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, lalu ada kompetensi dasar dan materi pokok atau pembelajaran. Lalu ada kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, lalu ada penilaian, lalu ada alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, sedangkan silabus menurut Yula Elawati adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, silabus itu sendiri merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapainya penguasaan kompetensi dasar. Lalu selanjutnya yaitu pengertian tentang program tahunan yang biasa disebut PROTA. Nah, program tahunan ini itu sendiri merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang biasa disusun adanya kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Nah, penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada pengertian tentang program semester yang biasa disebut PROMES. Nah, program semester adalah merupakan program yang berisi garis-garis tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Nah, proses berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar dan indikator.
Lalu selanjutnya ada kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan dalam dunia pendidikan kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal yang terkait dengan proses belajar mengajar. Nah, penerimaan peserta didik dan kelulusan. Nah, kalender pendidikan ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan pendidikan. Nah, pada umumnya kalender pendidikan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu semester ganjil, lalu yang kedua semester genap, dan yang ketiga yaitu semester khusus. Lalu selanjutnya yaitu strategi pembelajaran guru di SDN 10 Teluk Pandan, yaitu berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan guru khususnya di kelas 6B di SDN 10 Teluk Pandan, proses pembelajarannya tidak terlepas dari penerapan strategi pembelajaran, karena strategi pembelajaran tersebut merupakan salah satu cara guru dalam menyampaikan informasi atau mata pelajaran, sehingga diharapkan siswa dapat memahami dan menyerap informasi yang disampaikan dengan baik. Nah, strategi yang digunakan pada kelas 6B di SDN Negeri 10 Teluk Pandan memakai strategi pembelajaran berbagai kolaborasi pembelajaran, yaitu seperti tanya jawab, lalu yang kedua tugas, lalu ketiga kerja kelompok, dan yang terakhir diskusi. Nah, di sekolah lalu di sekolah SDN 10 Teluk Pandan, proses pembelajarannya sudah tatap muka semua. Nah, untuk kehadirannya tidak dibatasi atau memakai sesi, karena di kelas 6B siswanya hanya 20 siswa. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu pemanfaatan iptek. Nah, teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah, memproses, mendapat, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, artinya informasi relevan, akurat, dan tepat waktu. Nah, penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan telah lama berkembang. Bahkan banyak teknologi yang tidak dibuat untuk bidang pendidikan, namun dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Nah, beberapa contoh integrasi teknologi yang digunakan yang dimanfaatkan dalam pendidikan, yaitu sebagai media pembelajaran, yang mana sebagai alat administratif dan sebagai sumber belajar. Nah, adapun TIK yang sering dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran diantaranya handphone atau yang biasa disebut HP, lalu yang kedua internet, dan lain-lain. Nah, khusus di masa pandemik seperti saat ini, penggunaan teknologi tentu berbeda dengan mata kondisi normal. Selanjutnya interaksi peserta didik, yang mana yang telah saya observasikan dalam pembelajaran dapat beberapa interaksi, antara lain interaksi guru dan murid, serta interaksi murid dengan murid. Nah, contohnya interaksi guru dan murid yaitu ketika seorang guru berinteraksi dengan sekelompok siswa di kelas dan diskusi. Nah, interaksi guru dan interaksi murid dengan murid dapat terjadi ketika mereka berdiskusi, kerja kelompok, dan debat. Nah,
Yang kita ketahui, setiap siswa juga memiliki kemampuannya yang berbeda-beda, dari cara pemahamannya, cara penerimaan materinya. Tetapi walaupun begitu, wali kelas yang sudah saya observasi melakukan cara agar peserta didiknya bisa memahami, yaitu dengan cara Ibu Dwi Sukantiningsih memanggil siswa yang tidak memahami materi yang mana telah dijelaskan oleh Ibu Dwi Sukantiningsih tersebut. Jadi setelah waktunya habis pada saat jam istirahat, siswa tersebut diajak berbicara berdua oleh Ibu Dwi Sukantiningsih dan dijelaskan kembali tentang materi yang telah dipelajari atau dijelaskan oleh Ibu Dwi Sukantiningsih tersebut. Dengan proses ini agar peserta didik tersebut tidak ketinggalan dengan teman sebayanya. Baiklah, selanjutnya yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh SDN 10 Teluk Pandan. Nah, kegiatan ekstrakurikuler di SDN 10 Teluk Pandan dilakukannya hanya pramuka saja, karena belum ada fasilitas yang mana memang tidak bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Kegiatan pramuka dilaksanakan di hari Sabtu. Kegiatan pramuka juga diikuti oleh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya saya ucapkan